turn back again. Bab 1231. Faktanya, Ye Chen tahu betul bahwa 4 orang di depannya pasti berasal dari keluarga Su. Apalagi mereka diutus oleh keluarga Su untuk menjalankan tugas penting tersebut, yang menunjukkan bahwa mereka berempat pastilah orang kepercayaan keluarga Su. Oleh karena itu, Ye Chen membutuhkan mereka untuk menceritakan keseluruhan cerita secara langsung di depan kamera sebelum video tersebut dipublikasikan ke seluruh dunia. Akibatnya, reputasi keluarga Su mungkin hancur total. Anda harus tahu bahwa keluarga Su telah mengkhianati Surwoli sebelumnya, yang telah sangat merusak reputasi keluarga Su. Saya berharap Tuan Su akhirnya mendorong putra sulungnya Su Soudao keluar dan disalahkan, tetapi akun ini tidak hanya akan dicatat di Su, tidak hanya di kepala Soudao, tapi juga di seluruh kepala keluarga Su. Jika saat ini terungkap bahwa keluarga Su sebenarnya ingin membunuh menantu perempuan mereka, atau bahkan membunuh darah daging keluarga Su lagi, maka keluarga Su pasti akan menjadi tikus jalanan yang ingin dihajar semua orang. Belum lagi yang lainnya, mustahil untuk berbalik dalam hidup ini hanya karena reputasi Anda. Orang kepercayaan Tuan Su, Ma Chongqing dan yang lainnya juga tahu bahwa masalah ini sangat penting. Adapun soal tewasnya seorang putri Eropa dalam kecelakaan mobil, publik belum mendapatkan bukti yang kuat. Jika ada bukti yang bisa membuktikan perbuatan keluarga kerajaan, maka reputasi seluruh keluarga kerajaan di dunia akan hancur total. Oleh karena itu, Ma Chongqing memperingatkan dirinya sendiri jauh di dalam hatinya, apapun yang terjadi, saya tidak dapat mengatakan yang sebenarnya tentang semuanya. Jika tidak, reputasi Tuan Su tidak hanya akan hancur, tetapi saya juga akan menjadi orang berdosa di mata Tuan Su. Su, memikirkan hal ini, Ma Chongqing buru-buru berkata, saudaraku, apakah ada kesalahpahaman tentang masalah ini? Kami berencana untuk menyelamatkan orang. Ye Chen bergegas maju, meraih kerah Ma Chongqing, dan berkata dengan dingin, percaya atau tidak, jika kamu terus berbohong padaku di sini, maka aku akan membawamu ke peternakan anjing, satu persatu. Potong dan beri makan kepada anjingnya, atau ikat saja tangan dan kakimu, langsung dibuang ke kandang anjing, dan biarkan anjing memakannya selama 3 hari 3 malam. Ma Chongqing sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, bahkan dari kulit kepala hingga jari kaki. Meskipun dia tidak tahu siapa pemuda di depannya, dia tidak ragu dengan apa yang dikatakan pemuda itu. Hanya dari mata pemuda ini, dia bisa melihat tekad pihak lain. Saat ini, Ye Chen melanjutkan, jangan khawatir, meskipun kamu ingin cepat mati, aku tidak akan memberimu kesempatan. Pertama-tama aku akan memasang sangkar besi terpisah di kepalamu untuk melindungi kepalamu. Lalu gunakan arompi anti peluru untuk melindungi seluruh perutmu, sehingga kamu tidak akan mati dengan mudah. Kamu, Ma Chongqing gemetar ketakutan dan berseru, siapa kamu? Kami tidak punya dendam terhadapmu, mengapa kamu melakukan ini pada kami? Kamu tidak punya keluhan terhadapku. Ye Chen mencibir, kamu sengaja merencanakan pembunuhan orang lain di Jinling dengan metode yang kejam dan tercela. Semua orang akan membunuhmu. Bahkan jika aku membunuhmu, itu akan menjadi keadilan bagi surga. Ma Chongqing mempertahankan momentumnya dan berkata dengan suara dingin, nak, pertama-tama kamu harus mempertimbangkan kemampuanmu sendiri untuk melakukan keadilan bagi surga. Tahukah kamu untuk siapa kami bekerja? Jika kamu membuat marah bos di belakang kami, kamu akan menjadi seorang berumur beberapa tahun. Bahkan tidak ada cukup kepala untuk dipenggal. Ye Chen mencibir, meraih leher Ma Chongqing, dan menamparnya dengan seluruh kekuatannya. Tamparan ini sangat kuat, dan menghantamnya sekaligus, menghancurkan seluruh rahangnya, hampir semua gigi di mulutnya langsung patah oleh kekuatan besar saat ini. Ma Chongqing telah dipukuli berkali-kali selama bertahun-tahun berjuang di masyarakat, namun dia belum pernah menerima tamparan yang begitu mengerikan. Saat ini, ia hanya merasakan rasa sakit di mulutnya benar-benar mati rasa. Pada akhirnya, ia tidak bisa lagi merasakan sakit sama sekali. Ia hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan daging dan darah, dan seluruh mulutnya dipenuhi dengan partikel keras besar dan kecil. Apalagi mulutnya dipenuhi rasa hangat dan manis, seolah ada puluhan luka yang mengeluarkan darah terus-menerus. Begitu banyak darah langsung memenuhi mulutnya. Segera setelah itu, Ma Chongqing muntah dengan suara keras, mulutnya penuh darah bercampur puluhan gigi patah. Pemandangan itu mengejutkan 3 orang lain di sekitarnya. Mereka tidak begitu mengerti kenapa pemuda di depan mereka tiba-tiba menjadi geram.
Apakah karena perkataan Kapten Ma Chongsin terlalu sok? Ma Chongsin juga tercengang. Melihat semua giginya tanggal, dia hampir roboh dan menangis tidak jelas. Kamu mencari kematian, aku. Saya Yanjing. Ye Chen menyelanya sambil mencibir, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Bukankah Anda dari keluarga Su di Yanjing? Anda memberitahu saya hal-hal ini di sini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan takut dengan keluarga Su di belakang Anda? Ma Chongsin berkata dengan ekspresi ngeri, keluarga Su adalah yang terkuat di negara ini. Kenapa kamu tidak takut? Ye Chen tertawa dan berkata dengan nada menghina, takut. Sejujurnya, aku sangat membenci seluruh keluarga Su. Bahkan jika Su Chengfeng pamer di depanku, aku akan mencabut semua giginya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, karena kamu adalah anjing keluarga Su, membunuh beberapa anjing seperti kamu untuk sementara dapat menghilangkan kebencian di hatiku. Ketika Ma Chongsin mendengar ini, dia menjadi lebih putus asa, dan berpikir dalam hati, orang ini sebenarnya memiliki musuh bebuyutan dengan keluarga Su. Saya awalnya ingin pindah dari keluarga Su. Saya datang ke sini bersama Buddha raksasa ini sebagai imbalan atas pengampunan dari pihak lain, tetapi saya tidak menyangka bahwa Buddha raksasa itu benar-benar menembak kaki saya sendiri. Saat ini, Ye Chen meninggikan suaranya sedikit dan berkata dengan dingin, saya akan bertanya lagi, apakah Anda ingin mengatakannya atau tidak? Ma Chongsin mengertakkan gigi dan berseru, saya akan mati jika saya mengatakannya, dan jika saya tidak mengatakannya, saya akan mati. Jika saya mengatakannya, bos saya mungkin tidak akan membiarkan saya pergi bahkan jika dia mengetahuinya itu, jadi sebaiknya kamu bunuh saja aku. Ye Chen tersenyum, kubilang, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan mengirimmu ke peternakan anjing dan membiarkanmu mati perlahan. Pada saat ini, Chen Zekai berlari masuk bersama dua anak buahnya. Melihat Ye Chen telah mengendalikan situasi, dia menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat Rolls-Royce yang terkena pukulan begitu parah, dia tidak bisa diam menjadi khawatir dan bertanya, Tuan Ye, bagaimana kabarmu? Ye Chen berkata dengan tenang, Liu Zhan sudah mati. Du Haiking dan Su Ziyu terluka parah dan tidak sadarkan diri, tetapi mereka tidak akan mati untuk sementara waktu. Ketika Ye Chen masuk, dia sudah menggunakan energi spiritual untuk memeriksa luka Du Haiking dan Su Ziyu. Luka yang dialami kedua orang ini sangat serius. Bagi dokter seharusnya nilai dan peluang pengobatannya hilang. Jika bertahan paling lama 1 jam, bisa-bisa mereka mati. Namun, bagi Ye Chen, luka-luka mereka bukannya tanpa harapan. Setelah berurusan dengan 4 orang di depannya, memberi ibu dan putrinya masing-masing setengah pil peremajaan pasti akan menyelamatkan mereka. Begitu Chen Zekai mendengar Ye Chen berkata bahwa mereka berdua tidak akan segera mati, dia tahu bahwa Ye Chen pasti punya cara untuk menyelamatkan mereka, jadi dia merasa lega. Dia melihat waktu dan berkata, Tuan Ye, kita harus bergegas. Saya mendengar bahwa orang-orang dari tim pembersihan jalan raya sudah mulai membersihkan rintangan di pintu masuk terowongan di belakang. Mereka seharusnya bisa membersihkannya, jalan keluar dalam waktu sekitar setengah jam. Sebuah jalur hilang. Petik 2. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya tahu, saya bisa menyelesaikan semuanya dalam 10 menit. Karena itu, dia bertanya kepada Chen Zekai, ngomong-ngomong, Chen Tua, bisakah kamu membelikanku hiena Afrika? Zekai Chen tertegun dan berseru, hiena Afrika. Hiena Afrika jenis apa? Ye Chen memandang keempat orang di depannya, Ma Chongsin, dan berkata dengan dingin, mereka adalah jenis hiena Afrika yang hidup berkelompok di padang rumput dan suka menggali anus mangsanya saat berburu. Chen Zekai menarik napas dan berkata, Tuan Ye, mengapa Anda mencari anjing jenis itu? Ye Chen menatap Ma Chongsin dan mencibir, saya ingin menambahkan ras baru ke peternakan anjing. Anjing-anjingnya hanyalah anjing petarung biasa, tidak terlalu kuat. Akan menarik untuk memelihara sekelompok hiena Afrika yang suka menggali tanah mereka sendiri, anus. Bab 1232. Begitu Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, Ma Chongsin dan yang lainnya langsung gemetar ketakutan. Mereka tidak mengerti kenapa pria di depan mereka begitu kejam dan ingin menggunakan hiena Afrika untuk menyiksa mereka. Apakah dia masih manusia jika dia begitu kejam? Kemudian, salah satu dari mereka tidak tahan lagi dan berteriak, akan kuberitahukan padamu.
Aku akan menceritakan semuanya padamu. Tidak peduli apa yang dia katakan, dua orang di sekitarnya dengan cepat mengungkapkan pendapat mereka, saya akan mengatakannya juga. Ye Chen mengangguk puas, oke, jika kalian bertiga memiliki sikap ini, saya akan memberi Anda waktu untuk menjelaskannya secara detail sedikit demi sedikit. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ma Chongqing dan mencibir, sepertinya tulangmu sangat keras. Aku ingin tahu apakah hiena Afrika bisa mengunyahnya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Lihat ingatanku, aku lupa bahwa hiena Afrika tidak suka mengunyah tulang. Mereka suka mencari titik lemah pada mangsanya, dan kemudian menggunakan giginya untuk menyerang mangsanya, menunjuk dengan putus asa. Lalu kita akan lihat, bisakah kamu menanggungnya? Wajah Ma Chongqing pucat seperti selembar kertas. Selain ketakutan, dia buru-buru menangis dan berkata, aku mengatakannya. Aku sudah mengatakan semuanya. Tolong tunjukkan belas kasihan. Ye Chen lalu mencibir, mengklik rekaman video di ponselnya, merekam ulang video baru, dan berkata, ayo, kita bicara, perkenalkan dirimu dulu, lalu ceritakan secara detail, siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Petik 2. Ma Chongqing menahan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya dan berkata, nama saya Ma Chongqing. Saya adalah kepala keluarga Su di Yanjing dan kapten pengawal pribadi Su Chengfeng. Saya telah melayani oleh sisi Su Chengfeng untuk waktu yang lama. Hampir 20 tahun kemudian, di bawah instruksi pribadi Su Chengfeng, saya datang ke Jinling untuk membunuh menantu perempuan tertua Su Chengfeng, istri Su Soudao, Du Haiking. Ye Chen bertanya lagi, mengapa anjing tua Su Chengfeng itu ingin membunuh Du Haiking? Kelopak mata Ma Chongqing melonjak ketakutan, dan dia berpikir dalam hati, orang ini, siapa orang ini? Dia sama sekali tidak menganggap serius atasan Tuan Su, dan dia secara terbuka membicarakannya. Itu sudah tua anjing, ini, apakah orang ini benar-benar tidak takut mati? Namun, keraguan tetaplah keraguan, Ma Chongqing tidak berani menentang Ye Chen sekarang. Jadi, dia hanya bisa ragu-ragu dan berkata, ini, masalah ini karena Su Chengfeng sangat tidak puas dengan Du Haiking. Dia merasa Du Haiking sedang menceraikan Su Soudao saat ini, dan itu benar. Su keluarga telah membuat masalah. Yang membuatnya semakin tidak bisa diterima adalah Du Haiking datang ke Jinling saat ini untuk mengenang Ye Changying dari keluarga Ye, dan bahkan secara terbuka berpartisipasi dalam pelelangan untuk menawar rumah tua tempat tinggal Ye Changying. Su Chengfeng merasa Du Haiking telah merusak reputasi keluarga Su secara serius, membuat keluarga Su kehilangan muka, dan membuatnya malu, jadi dia muncul dengan ide untuk membersihkan keluarga. Ye Chen bertanya lagi, lalu bagaimana Su Chengfeng merencanakan semuanya? Ma Chongqing buru-buru berkata, Su Chengfeng ingin meniru metode keluarga kerajaan Eropa dalam membunuh putri-putri terkenal dan membuat kecelakaan mobil untuk membunuh Du Haiking. Jadi dia menemukan Liu Zhan dan meminta Liu Zhan untuk memerankan adegan perburuan, lalu mengambil kesempatan untuk menculik Du Haiking, dan kemudian bertanya padaku rencanakan kecelakaan mobil di terowongan dan bunuh Liu Zhan dan Du Haiking secara langsung. Ye Chen mencibir, oh, jadi, untuk membunuh Du Haiking, anjing tua Su Chengfeng ini dengan sengaja memerintahkan Liu Zhan untuk mengikat bahan peledak di sekujur tubuhnya dan menyandera ratusan orang. Pada titik ini, suara Ye Chen tiba-tiba meninggi, dan dia memarahi, apakah anjing tua Su Chengfeng ini masih manusia? Demi kepentingan egoisnya sendiri dan masalah dalam keluarganya, dia sebenarnya ingin membuat insiden teroris dengan cara seperti itu, dampak buruknya. Apakah menurutnya dia tidak menganggap serius jaminan sosial dan keselamatan jiwa serta harta benda orang-orang? Begitu Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, Ma Chongqing langsung ketakutan. Orang ini, apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah dia akan mati-matian menyinggung keluarga Su? Dia sekarang memberi label seperti itu pada Tuan Su. Setelah video ini dirilis, maka Tuan Su pasti akan menjadi bajingan yang akan dikritik oleh orang-orang di seluruh negeri dengan kata-kata dan perbuatan. Jika saatnya tiba, orang-orang di atas pasti akan meminta pertanggungjawaban keluarga Su, dan bahkan mungkin akan menghukum keluarga Su dengan berat. Kemungkinan besar keluarga Su akan menderita pukulan berat dan kerusakan parah karena kejadian ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Ma Chongqing segera gemetar dan berkata, aku tidak bisa mengatakannya, Saya hanya menjalankan perintah, saya tidak seharusnya menebak apa maksud orang tua itu.
Ma Chongqing hanya bisa mengatakan ini. Dia tidak berani menyalahkan Tuan Su atas Ye Chen. Tapi dia tidak berani memaafkan Tuan Su di depan Ye Chen. Oleh karena itu, saya hanya bisa menjawab dengan cara yang terkesan netral ini, namun nyatanya justru menyalahkan diri sendiri. Ye Chen mencibir, saya percaya bahwa setelah seluruh negeri mengetahui kebenaran tentang semuanya, mereka akan memiliki penilaian yang jelas di hati mereka. Fakta bahwa Liu Zhan bergegas ke pavilion Zhenbao dengan bahan peledak hari ini adalah fakta yang jelas, dan tidak mungkin aku bisa memaafkan anjing tua ini, Su Chengfeng. Setelah itu, dia berkata dengan dingin, anjing tua Su Chengfeng ini hanyalah binatang buas yang jahat di dunia. Dia sebelumnya telah membunuh cucunya sendiri, Su Ruoli, putri tidak sah Su Soudao, dan kemudian tanpa malu-malu membiarkan Su Ruoli Soudao yang menyalahkannya, dan sekarang dia ingin membunuh istri Su Soudao. Itu hanya tipuan lama yang sama. Saya percaya bahwa masyarakat umum harus dapat melihat dengan jelas wajah jelek orang ini melalui upaya sengaja Su Chengfeng untuk membunuh Du Haiking. Pada saat yang sama, Su Soudao harus dibersihkan dari keluhannya. Orang ini benar-benar menyedihkan. Saya ayah tersayang ingin dia membunuh anak haramnya, dan sekarang dia ingin membunuh istrinya. Berbicara tentang ini, Ye Chen mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, sebenarnya, tindakan keji yang dilakukan oleh Su Chengfeng ini jauh lebih dari ini. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen segera berdiri, mendekati Rolls-Royce dengan kamera, memotret Du Haiking dan Su Ziyu, ibu dan putrinya, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan berkata dengan suara dingin, anjing tua Su Chengfeng ini, untuk menyelamatkan mukanya, meskipun dia tahu bahwa cucunya Su Ziyu juga satu mobil dengan Du Haiking, dia tetap menolak untuk berhenti dan bahkan meminta bawahannya untuk membunuh Su Ziyu dan Du Haiking bersama-sama. Binatang tua seperti itu benar-benar sampah negara. Semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Ketika Ma Chongqing mendengar ini, dia berseru kaget, tidak. Bukan seperti itu, Tuan, dia tidak tahu bahwa wanita tertua juga ada di dalam mobil. Ye Chen menghentikan kamera, berjalan kembali ke arahnya, dan menamparnya, kamu punya mulut sialan, kan? Kamu masih berusaha membela anjing tua itu saat ini. Ma Chongqing berkata dengan putus asa, saya tidak mencoba untuk memaafkan. Saya mengatakan yang sebenarnya, Tuan, dia benar-benar tidak ingin menyakiti wanita tertua. Itu adalah Liu Zhan. Liu Zhanlah yang mengambil wanita tertua pergi tanpa izin. Naiklah Bas. Ye Chen mencibir dan berkata, aku tidak peduli tentang ini. Bukankah anjing tua Su Chengfeng ini biasanya suka memegang kotoran orang di tangannya? Hari ini aku akan membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya ditahan oleh orang lain dan memegang sepotong kotoran di tangannya. Bab 1233. Ma Chongqing hampir pingsan. Dia tidak menyangka Ye Chen akan begitu kejam dan akan menggunakan kejadian ini untuk menghancurkan reputasi Tuan Su dan seluruh keluarga Su. Dia sudah bisa meramalkan betapa pasifnya keluarga Su setelah masalah ini terungkap. Ini mungkin bencana besar yang belum pernah dialami keluarga Su selama beberapa dekade. Dia tanpa sadar berkata, kamu tidak bisa bingung antara benar dan salah seperti ini. Ye Chen mencibir, apakah kamu masih mengkhawatirkan tuanmu sekarang? Jangan khawatir, saya akan menghapus konten yang baru saja kamu gunakan untuk memaafkan anjing tua Su Chengfeng, dan kemudian mempublikasikan videonya. Saat itu, reputasi keluarga Su akan jatuh ke dalam septic tank, Anda juga mendapat bagian dari pujian. Ma Chongqing tiba-tiba menjadi pucat. Marven mengabaikannya dan menoleh ke Chen Zekai, kirim keempat orang ini ke peternakan anjing secara diam-diam dan jaga mereka di bawah pengawasan ketat. Chen Zekai segera mengangguk, baiklah Tuan Ye, saya telah segera mengirimkan 2 helikopter lagi dan mereka akan segera sampai. Ye Chen bersenandung, lalu berkata, juga, nanti, saya akan memberinya 30 juta uang tunai. Uang ini akan dicadangkan baginya untuk mengubah seluruh peternakan anjing. Tidak hanya ukuran peternakan anjing yang akan ditingkatkan, ekspansi, memperkuat dan meningkatkan fasilitas internal, dan yang lebih penting, membangun satu set lengkap kandang bawah tanah di bawah peternakan anjing. Sudah waktunya peternakan anjingnya memperluas skalanya dan menjalani peningkatan industri. Petik 2. Chen Zekai tidak bisa menahan tawa. Dia sangat memahami maksud Ye Chen, dia mengatakan itu untuk meningkatkan kandang, tetapi sebenarnya alasan utamanya adalah Ye Chen mengirim terlalu banyak orang ke dalam. Jika kita tidak meningkatkannya,
mungkin akan ada lebih banyak orang daripada anjing di peternakan anjing setelah beberapa saat. Jadi, dia langsung berkata, "Baiklah Tuan Muda, saya mengerti. Saya akan menjelaskannya nanti." Pada saat ini, 8 pria bersenjata berpakaian hitam menyerbu masuk, mendatangi Chen Zekai, dan berkata dengan hormat, "Tuan Chen." Chen Zekai mengangguk dan buru-buru memerintahkan mereka, "Kalian, ikat keempat orang ini satu persatu, bawa mereka keluar, dan kirim mereka ke peternakan anjing dulu." Ya, beberapa orang merespon dan langsung mengikat Ma Chongqing dan 4 orang lainnya seperti mengikat belalang dan mengeluarkannya. Kecuali Chen Zekai, semua orang meninggalkan terowongan. Ye Chen sudah tiba di Rolls-Royce. Melihat Su Ziyu dan Du Haiqing yang tidak sadarkan diri karena cedera serius di dalam mobil, dia menghela nafas tanpa daya. Ketika Chen Zekai mendengarnya menghela nafas, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Tuan, apakah Anda menghela nafas karena mereka berdua tidak ada harapan?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Saya menghela nafas karena mereka berdua masih bisa diselamatkan." Chen Zekai bertanya dengan bingung, "Tuan, karena orang masih bisa diselamatkan, mengapa Anda masih menghela nafas?" Ye Chen menghela nafas, "Hei, aku menghela nafas karena aku harus menyelamatkan Su Ziyu lagi. Ini kedua kalinya aku menyelamatkan nyawanya." Saat dia berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Aku menyelamatkannya 2 kali, saudara laki-lakinya 1 kali, dan saudara tirinya 1 kali. Su Soudao bajingan itu hanya memiliki total 3 anak, dan aku dan dia memiliki 3 anak. Ibu menyelamatkanku 4 anak kali, apa maksudnya ini?" Chen Zekai juga berkata tanpa daya, "Tuan, saya yakin Anda juga pasti merasa bahwa kejahatannya tidak seburuk anak-anak. Meskipun generasi tua keluarga Su bukanlah orang baik, Su Ziyu memang berbeda dari mereka." Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Saya sebenarnya hanya memiliki sedikit kontak dengannya dan tidak tahu banyak tentang dia. Saya tidak tahu apakah dia sama dengan Su Chengfeng dan Su Soudao." Chen Zekai berkata dengan serius, "Guru, Su Ziyu memiliki reputasi yang baik di Yanjing. Dia berbakat dan sangat ingin belajar. Dia rendah hati dan tidak pernah berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Saat tumbuh dewasa, saya belum pernah mendengarnya meminjam uang dari keluarga Su. Siapapun yang telah diintimidasi oleh identitas cucumu, kamu tidak salah menyelamatkannya." Ye Chen mengangguk, "Saya harap begitu." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, membaginya menjadi 2 bagian, dan memasukkannya ke dalam mulut ibu dan putrinya. Ibu dan putrinya hampir kelelahan, namun dengan masuknya setengah pil peremajaan, tubuh mereka segera pulih dengan cepat. Ye Chen merasakan aura kedua orang itu semakin kuat, jadi dia menghela nafas lega. Pada saat ini, Chen Zekai di samping bertanya, "Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan mereka berdua? Haruskah kita membiarkan mereka langsung pergi setelah mereka pulih, atau?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Jika mereka dibiarkan pergi dari sini tanpa terluka dan langsung menjadi perhatian publik, video yang baru saja saya ambil tidak akan ada artinya. Selama orang masih hidup, orang tidak mati, dan tidak ada yang serius, di mata orang biasa, Su Hong tidak lagi jahat." Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, "Ayo lakukan ini. Saya akan membawanya ke hotel Anda dan menjadikannya tahanan rumah. Sama seperti Surwoli, dia akan makan enak dan dilayani dengan baik, tetapi dia tidak akan pernah diizinkan untuk menghubungi dunia luar, dia juga tidak akan diizinkan meninggalkan ruangan bahkan setengah langkah pun." "Baik." Chen Zekai mengangguk dan bertanya, "Lalu bagaimana cara mengeluarkannya?" Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dia membungkuk dan menggunakan kedua tangannya untuk membuka paksa sandaran 2 baris kursi yang menekan ibu dan putrinya. Chen Zekai awalnya bingung ketika dia muncul, dan kemudian dia sadar kembali. Dia menertawakan dirinya sendiri, "Saya benar-benar aneh. Ketika Tuan Muda menggunakan guntur dari langit untuk menghancurkan 8 raja keluarga Wu di Gunung Changbai, itu seperti keajaiban. Apa yang terjadi di hadapanku, apa bedanya?" Tepat ketika Chen Zekai menertawakan dirinya sendiri, Ye Chen sudah mendorong kursi tempat ibu dan putrinya saling berdesak-desakan. Kemudian, pertama-tama dia mengeluarkan Du Haiqing dan dengan hati-hati meletakkannya di tanah di samping terowongan. Kemudian dia kembali dan membawa Su Ziyu keluar juga. Saat ini, Su Ziyu berada dalam kondisi yang sangat kacau. Dalam kekacauan ini, otaknya masih berfungsi normal, namun ia hampir terputus dari semua kontak dengan dunia luar.
Dunianya menjadi gelap, dan hanya pikirannya yang tersisa. Dan seluruh pemikirannya terbenam sepenuhnya dalam kesadarannya sendiri. Dia samar-samar ingat bahwa sebelum dia koma, dia mendengar seseorang berbicara, dan sepertinya ada orang lain yang muncul di sini. Terlebih lagi, dia juga merasa suara itu terdengar familiar. Suara itu sepertinya sama persis dengan yang kudengar saat aku dan kakakku diculik dan hampir dibunuh di Jepang. Dan pemilik suara itu adalah dermawan yang kucari selama ini. Namun, sebelum saya menutup mata, kesadaran saya kabur, dan saya tidak yakin apakah saya mendengar halusinasi. Lagi pula, suara dermawanku masih melekat di pikiranku setiap hari. Wajar jika mengalami halusinasi pendengaran dalam keadaan darurat. Kalau dipikir-pikir, master yang dicari kakekku saat itu benar-benar akurat. Dia bilang nasib dermawanku terlalu keras. Aku tidak boleh terus mencari dermawanku, kalau tidak aku hanya akan menjadi ngengat yang terbang ke dalam api. Sepertinya dia tidak hanya berbicara omong kosong. Hanya saja aku akan mati di Aorus Hill, tapi aku masih belum punya kesempatan untuk menemukan dermawanku. Tuhan membuatku terbang ke dalam api, kenapa kamu tidak memberiku kesempatan untuk melihat api? Kalau dipikir-pikir lagi, aku merasa sangat tidak ingin mati di sini tanpa hasil apapun. Tepat ketika Suziyu sedang berpikir, merasa tidak ingin menghadapi kematiannya yang akan segera terjadi, dia tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya yang kehilangan kontak sepertinya memiliki perasaan. Segera setelah itu, dia merasakan seseorang meletakkan tangannya di ketiaknya dan mengangkat tubuhnya ke atas. Saat ini, dia merasa panik dan gelisah, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tidak tahu apakah perasaan ini nyata atau ilusi. Dia bahkan merasa mungkin ini adalah jiwanya yang mencoba meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya. Setelah beberapa upaya, dia akhirnya menyadari secercah cahaya di kegelapan tak berujung. Samar-samar, dia melihat wajah seorang pria. Dia terkejut dan gembira. Dia memusatkan seluruh kekuatannya pada kelopak matanya dan mencoba yang terbaik untuk membukanya. Detik berikutnya, wajah kerinduan tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat ini, Suziyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Itu dia." Itu benar-benar dia. Bab 1234. Pada saat ini, Suziyu tidak tahu apakah dia berada dalam kenyataan, mimpi, atau angan-angan sebelum kematiannya. Namun, dia bisa melihat wajah Ye Chen dengan jelas di depannya. Inilah dermawan yang pernah menyelamatkan aku dan adikku dari sekelompok ninja Jepang seperti senjata ajaib yang turun dari langit. Inilah dermawan yang pernah menyebut saya dangkal dan buta di jalanan Tokyo. Memikirkan hal ini, Suziyu tanpa sadar mengangkat tangannya terlepas dari apakah semua yang ada di depannya adalah mimpi atau kenyataan. Ketika ujung jari Suziyu yang sedikit dingin menyentuh sisi wajah Ye Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, jadi, sangat nyata. Ye Chen hendak menempatkannya di sebelah Du Haiking, tapi dia tidak menyangka Suziyu akan bangun, yang membuatnya lengah. Saat ini, Suziyu berteriak dengan penuh semangat, "Dermawan saya, apakah itu benar-benar Anda?" Ye Chen sedikit mengernyit, "Salah. Kamu sedang bermimpi. Tidurlah." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan menepuk keningnya dengan ringan. Sedikit energi spiritual meresap ke dalam otak Suziyu, menyebabkan dia langsung tertidur. Ye Chen memandang Suziyu yang sedang tidur dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya, mengapa wanita ini bangun begitu cepat. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menepuk dahi Du Haiking dengan lembut untuk memastikan dia tidak akan bangun dalam waktu singkat. Begitu Ye Chen selesai melakukan ini, terdengar suara keras dari ujung lain terowongan. Chen Zekai buru-buru berkata, "Tuan, operasi pembersihan seharusnya dimulai di pintu masuk terowongan. Ayo cepat evakuasi." Ye Chen mengangguk dan tidak repot-repot menurunkan Suziyu terlebih dahulu. Dia menggendongnya di bahu kirinya dengan satu tangan dan mengambil Du Haiking yang tidak sadarkan diri dengan tangan lainnya dan menggendongnya di bahu kanannya. Lalu dia berkata kepada Chen Zekai, "Ayo pergi." Saat ini, di ujung lain terowongan, sebuah helikopter telah membawa 4 anak buah Su Cheng Feng ke peternakan anjing. Masih ada 2 helikopter lain yang tersisa di lokasi kejadian, satu diparkir di jalan raya dan yang lainnya melayang. Di udara, peringatan. Ye Chen segera memasukkan ibu dan putrinya ke dalam helikopter, lalu naik ke kapal bersama Chen Zekai. Chen Zekai langsung duduk di kursi kopilot kokpit dan berkata kepada pilot, "Ayo pergi."
Kembali ke hotel, pilot segera menghentikan pesawatnya di tempat dan terbang menuju kota Jinling secepat mungkin. Selama penerbangan, Chen Zekai sempat menelepon staf hotel. Awalnya Surwoli dan beberapa awak kapal yang mengkhianati keluarga Su tinggal di lantai eksekutif yang terisolasi. Masih banyak kamar tersedia di lantai ini, jadi Chen Zekai seseorang segera menyiapkan yang terbesar suite eksekutif untuk ibu dan anak perempuan Du Haiking dan Su Ziyu. 20 menit kemudian, helikopter mendarat di helipad di lantai atas hotel Chen Zekai. Seluruh lantai atas telah dibersihkan seluruhnya saat ini, dari lantai atas hingga tingkat administrasi yang tertutup dan terisolasi, kecuali bawahan paling terpercaya Chen Zekai, bahkan tidak ada satupun staf layanan. Ye Chen menggendong ibu dan putrinya di pundaknya dan mengirim mereka langsung ke kamar yang telah diatur oleh Chen Zekai. Setelah menenangkan ibu dan putrinya, Ye Chen melihat waktu dan berkata kepada Zekai Chen, "Saya memperkirakan mereka berdua tidak akan bangun sebelum jam 8 malam. Pertama-tama Anda harus mengatur beberapa karyawan wanita yang dapat dipercaya untuk terus mengawasi mereka." Chen Zekai segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan Muda, jangan khawatir, saya akan segera mengaturnya." Pada saat ini, ponsel Ye Chen tiba-tiba menerima pesan push, yang berbunyi beberapa baris karakter besar, "Kecelakaan mobil besar terjadi di terowongan gunung terlarang. Adegannya mengerikan, penjahat buronan tingkat Liu Zhan terbunuh. Kedua sandera itu hilang." Petik 2. Dia segera membuka notifikasi tersebut dan menemukan bahwa itu adalah informasi langsung yang dirilis oleh media lokal di Jinling. Di sisi lain terowongan, pekerjaan pembersihan telah membuka salah satu jalur. Polisi segera memasuki lokasi kejadian dan menemukan lokasi kecelakaan mobil Rolls-Royce. Segera setelah itu, mereka juga menemukan Liu Zhan yang tertembak di bagian belakang kepala. Ini membuat kulit kepala mereka langsung mati rasa. Mereka mengira Liu Zhan baru saja mengalami kecelakaan mobil, tetapi mereka tidak menyangka Liu Zhan akan ditembak mati. Hal ini tiba-tiba membuat segalanya menjadi lebih rumit. Mengapa Liu Zhan tertembak? Siapa orang yang menembaknya? Yang lebih tidak dapat mereka pahami lagi adalah kedua sandera itu menghilang begitu saja. Laporan tersebut juga merinci hilangnya para sandera. Menurut laporan tersebut, polisi menemukan darah dan rambut kedua sandera di kursi belakang Rolls-Royce yang cacat, dan bahkan sepotong sepatu Su Ziyu tertinggal. Bukti bahwa para sandera berada di dalam mobil pada saat kejadian hanya ditemukan di dalam dan di luar kendaraan. Hal ini dapat membuktikan bahwa kedua sandera, seperti Liu Zhan, berada di dalam Rolls-Royce saat kecelakaan mobil terjadi. Namun, kedua sandera itu menghilang begitu saja. Dilihat dari kekuatan tabrakan kendaraan, meski kedua orang tersebut tidak tewas, mereka pasti terluka parah. Bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja? Awalnya, berita bahwa Liu Zhan muncul di Jinling, membawa bahan peledak, menyandera dan melarikan diri, telah menarik perhatian besar di seluruh negeri. Oleh karena itu, ketika berita ini dimuat di Jinling, langsung menyebar ke seluruh negeri. Berita lokal yang baru saja dirilis dengan cepat dicetak ulang dan diterbitkan oleh media berita besar dalam negeri. Jumlah komentar meningkat pesat, dan popularitas pencarian terpopuler di Weibo juga dengan cepat mencapai peringkat pertama. Tiba-tiba, orang-orang di seluruh negeri mulai memperhatikan kemana perginya kedua sandera tersebut. Melihat masalah ini telah menarik begitu banyak perhatian di seluruh negeri, Ye Chen segera berkata kepada Chen Zekai, "Chen tua, temukan dulu angkatan laut dan sebarkan identitas asli Du Haiking dan Su Ziyu ke seluruh internet. Anda harus membiarkan netizen di seluruh negeri. Tahukah Anda, yang diculik adalah menantu perempuan dan cucu perempuan tertua keluarga Su?" Zekai Chen buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin merilis video yang Anda ambil pada saat yang sama? Kalau begitu, keluarga Su akan hancur." Ye Chen melambaikan tangannya, "Jangan mempostingnya dulu. Video di tanganku adalah kartu truf sungguhan, masih terlalu dini untuk menggunakannya sekarang." Setelah mengatakan itu, Ye Chen mencibir dan melanjutkan, "Saya ingin membiarkan pengaruh masalah ini bergejolak secara ekstrim terlebih dahulu, sehingga hilangnya Du Haiking dan Su Ziyu menjadi insiden menegangkan yang menarik perhatian nasional dan memicu spekulasi dan spekulasi gila di kalangan netizen." Diskusi tersebut membuat semua orang sangat bersemangat agar misteri ini terungkap. "Jika waktunya tiba, saya akan merilis videonya dan langsung memasukkan keluarga Su ke dalam kubur." Kemudian, Ye Chen segera memerintahkan, "Chen tua, carikan saya sekelompok pelaut dengan ide-ide hebat untuk mengatur ritme saya."
Biarkan mereka menebak-nebak tentang keberadaan Du Haixing dan Su Ziyu, dan konspirasi di balik semua ini. Ada yang bilang masalah ini harus ditangani oleh pesaing keluarga Su. Beberapa orang juga dapat dengan berani menebak bahwa ibu dan putrinya diselamatkan oleh seorang ahli dari luar dunia. Beberapa orang bahkan dapat memperkirakan bahwa ibu dan putrinya pasti sudah meninggal, dan jenazah mereka akan segera ditemukan. Kalau begitu, campurkan kebenaran dalam spekulasi ini. Biarkan beberapa dari mereka berspekulasi bahwa ibu dan putrinya sebenarnya dibunuh oleh keluarga Su. Setelah masalah ini menjadi misteri yang mengganggu semua orang, begitu saya mengungkapkan jawabannya, keluarga Su tidak akan mampu berdiri kali ini. Bab 1235. Di saat yang sama, keluarga Yan Jingsu. Tuan Su memegang telepon, menahan keinginan untuk membuangnya, membaca isi berita, dan kemudian mengumpat dengan marah, sialan. Apa yang dilakukan Ma Chongqing sialan ini? Mengapa Ziyu juga ada di dalam mobil? Di mana Du Haixing dan Ziyu sekarang? Di mana Ma Chongqing dan yang lainnya meninggal? Su Shoude sebenarnya sangat ketakutan, tapi dia tetap berpura-pura tenang dan berkata, "Ayah, kami tidak bisa menghubungi Ma Chongqing sama sekali sekarang, dan kehidupan dan kematian kakak iparku dan Ziyu juga tidak yakin. Apakah menurutmu ada seseorang yang dengan sengaja mencoba menghubungi keluarga Su kita? Apakah kamu akan melawanku?" Tuan Su hanya menginginkan nyawa Du Haixing. Su Shoude lah yang meminta keluarga Liu Zhan untuk menemukan keluarga Liu Zhan untuk menghindari masalah di masa depan. Dia membayar tambahan 20 juta dan meminta Liu Zhan untuk membunuh Su Ziyu juga. Kini setelah insiden Dongchuang terjadi, keberadaan Su Ziyu masih belum diketahui. Jika beritanya benar-benar bocor, dia mungkin akan celaka. Jadi dia hanya bisa dengan sengaja mengubah topik pembicaraan dan menarik perhatian Tuan Su ke sisi berlawanan dari seluruh keluarga Su. Saat ini, Tuan Su berkata dengan wajah gelap, "Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Sekarang semua orang hilang, dan tidak ada petunjuk berharga sama sekali. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi semua ini sangat aneh. Sangat aneh. Aku, Su Chengfeng, telah berkeliling dunia selama beberapa dekade, dan aku belum pernah menemukan hal aneh seperti itu." Saat dia berbicara, dia berkata dengan dingin, "Saya punya banyak pertanyaan yang saya tidak mengerti saat ini. Misalnya, kenapa Ziyu ada di dalam mobil? Liu Zhan itu dihubungi oleh Ma Chongqing. Misi yang saya berikan kepada Ma Chongqing sangat jelas. Saya sudah lama mengatakan kepadanya bahwa selama Du Haixing masih hidup, tidak peduli apakah itu Ziyu atau Si Fei, jika mereka pergi ke lokasi lelang, mereka tidak boleh disakiti. Mereka tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa Si Fei terbang kembali ke Yanjing terlebih dahulu dan tidak pergi ke tempat kejadian sama sekali. Tapi mengapa Ziyu ada di dalam mobil? Ini jelas melanggar perintah saya." Su Shoude buru-buru berkata, "Ayah, mungkinkah Liu Zhan yang membuat keputusan?" "Tidak mungkin." Tuan Su berkata dengan tegas, "Saya tahu sesuatu tentang situasi orang ini. Di satu sisi, dia kejam, tetapi di sisi lain, dia melakukan segala sesuatunya dengan rapi dan tanpa kecerobohan. Dan setiap kasus yang pernah dia lakukan sebelumnya, dia memiliki perencanaan awal yang sangat baik, dan dia akan bertindak sesuai rencana dengan teguh, dan tidak akan pernah melakukan apapun secara dadakan. Ini juga alasan mendasar mengapa dia selalu dicari dan tidak pernah tertangkap. Orang seperti itu akan menghitung setiap menit pekerjaannya dengan sangat jelas. Dia tidak bisa mengambil keputusan sembarangan dan membawa Ziyu ke dalam mobil." Pada titik ini, ekspresi Tuan Su berubah serius dan dia berteriak dengan tegas, "Pasti ada orang lain yang memerintahkan dia melakukan ini." Su Shoude sangat ketakutan hingga dia tidak bisa menahan gemetar, dan berkata dengan cepat, "Ayah, karena Liu Zhan selalu dihubungi oleh Ma Chongqing, saya memperkirakan Ma Chongqing mungkin terlibat dalam masalah ini, dan dia hilang sekarang. Saya curiga mereka mungkin telah disuap oleh pesaing dan musuh rahasia kita." Setelah mengatakan itu, Su Shoude segera mengamati perubahan ekspresi Tuan Su. Langkahnya untuk mengalihkan masalah ke timur adalah dengan memfokuskan kesalahan pada Ma Chongqing. Bagaimanapun, Ma Chongqing ini tidak menangani masalah dengan baik. Dia sudah melakukan hal-hal buruk. Selain itu, dia menghilang tanpa alasan dan keberadaannya tidak diketahui. Orang tua itu pasti sangat tidak puas dengannya. Menyalahkan dia di kali ini jelas merupakan solusi terbaik. Lagi pula, siapa yang tahu kalau Ma Chongqing ini masih hidup? Akan lebih baik jika dia mati.
Semuanya akan disalahkan padanya, dan dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Saat ini, Tuan Su menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, memang benar Ma Chongqing tidak menyelesaikannya, tapi saya masih tidak meragukan kesetiaannya. Su Shoude dengan cepat menambahkan, ayah. Seperti kata pepatah, kamu tahu wajah tapi tidak hati. Kamu selalu menghargai Ma Chongqing, tapi siapa yang tahu apakah Ma Chongqing akan mengkhianatimu di bawah godaan kepentingan orang lain. Tuan Su mendengus dingin, Shoude, tidak bisakah kamu memahami pertanyaan mendasar seperti itu? Saya benar-benar kecewa. Su Shoude tidak tahu mengapa lelaki tua itu tiba-tiba mengatakan ini, dan berkata dengan tergesa-gesa dan gugup, ayah, maafkan aku karena bodoh, tapi tolong jelaskan. Tuan Su bertanya dengan dingin, jika seseorang benar-benar dapat menyuap Ma Chongqing untuk berurusan dengan keluarga Su, lalu mengapa dia membiarkan Ma Chongqing berurusan dengan Ziyu? Ma Chongqing adalah pengawal pribadi saya dan kapten tim penjaga. Dia pasti bisa menyuap Ma Chongqing untuk membunuhku, meskipun dia tidak bisa membunuhku. Setidaknya itu bisa menjadi ancaman besar bagiku. Kenapa repot-repot menghabiskan begitu banyak usaha untuk gadis seperti Ziyu? Su Shoude langsung mengerti. Punggungnya basah oleh keringat dingin, dan dia berpikir dalam hati, aku tidak menyangka lelaki tua itu begitu sulit untuk ditipu. Sepertinya aku tidak bisa terus-terusan menyalahkannya kepada Ma Chongqing. Kalau tidak, lelaki tua itu pasti akan menyadari sesuatu yang tidak normal. Memikirkan hal ini, Su Shoude segera mengubah wajahnya dan berkata setuju, ayah, ketika kamu mengatakan ini, aku segera menjadi tercerahkan. Tampaknya Chongqing tidak mengkhianatimu, tetapi karena dia tidak mengkhianatimu, dan sekarang dia memiliki keberadaannya tidak diketahui, yang membuktikan bahwa orang yang diam-diam memanipulasi semuanya sangat kuat. Kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Tuan Su menggosok pelipisnya, saya belum mempertimbangkan orang di baliknya. Saya masih memiliki banyak pertanyaan lain yang tidak dapat saya pahami. Saya tidak tahu mengapa Liu Zhan ditembak. Dilihat dari gambar di adegan itu, mobil menabrak itu sial. Bahkan jika Liu Zhan adalah Raja Surga, dia pasti akan mati. Mengapa ada orang yang memberinya suntikan? Mengapa dia harus diberikan suntikan ini? Petik 2. Su Shoude juga berkata dengan tatapan bingung, itu benar. Dari gambar resolusi tinggi yang Anda minta tadi, terlihat jelas bahwa perut dan tubuh bagian bawah Liu Zhan hancur menjadi genangan lumpur. Tidak perlu memberi dia kepala yang lain. Satu tembakan. Tuan Su mengerutkan kening dan bergumam, biar saya pikirkan. Karena kecelakaan mobil terjadi sesuai jadwal, itu membuktikan bahwa semuanya masih berjalan sesuai rencana hingga kecelakaan itu terjadi. Dengan kata lain, ketika mobil itu jatuh, Ma Chongqing pasti di tempat kejadian. Saat dia mengatakan itu, lelaki tua itu mengingatnya sedikit demi sedikit, karena Ma Chongqing ada di tempat kejadian. Apa reaksinya ketika dia melihat Ziyu duduk di mobil Liu Zhan? Su Shoude hanya bisa mengikuti kata-kata lelaki tua itu dan berkata, jika Ma Chongqing tidak mengkhianatimu, maka dia pasti sangat terkejut saat melihat Ziyu. Ya, Tuan Su mengangguk, Ma Chongqing akan terkejut, marah, dan bahkan takut ketika dia mengetahui bahwa Liu Zhan membawa Ziyu ke dalam mobil. Berbicara tentang ini, Tuan Su melanjutkan, dalam hal ini, Ma Chongqing dan Liu Zhan pasti akan mengalami konflik, dan dia pasti akan mempertanyakan Liu Zhan tentang siapa yang menghasutnya untuk menyakiti Ziyu. Su Shoude kaget saat mendengar ini. Jika kita melihat analisis orang tua itu, maka Ma Chongqing mungkin telah mendapatkan informasi penting dari Liu Zhan. Meskipun saya tidak menghubungi Liu Zhan secara langsung, saya meminta seseorang untuk menghubungi keluarga Liu Zhan, dan kemudian atas nama keluarga Su yang ingin membunuh satu orang lagi, saya memintanya untuk membunuh gadis Bao Su Ziyu itu. Jika lelaki tua itu mengetahui informasi ini, dia pasti tahu bahwa orang yang ingin menyakiti Ziyu adalah orang-orang dari keluarga Su. Saat itu, saya akan menjadi tersangka terbesar. Memikirkan hal ini, Su Shoude buru-buru berkata, ayah. Saya melihat beberapa netizen mulai curiga bahwa keluarga Su kami berada di balik ini. Prioritas utama kami sekarang adalah melakukan hubungan masyarakat krisis secepat mungkin. Tuan Su mengangguk ringan dan berseru, segera lakukan hubungan masyarakat krisis, dan pada saat yang sama, melalui media, kecam keras penjahat seperti Liu Zhan, dan pada saat yang sama, kumpulkan petunjuk berharga. Jika ada yang menyelamatkan ibu mereka dan putriku, aku akan menghadiahi mereka 100 juta. Bersambung.